Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang creating procedures. Tujuan dari pembelajaran pada praktikum kali ini adalah distinguish anonymous PL/SQL blocks for name PL/SQL blocks atau biasa disebut dengan subprogram dari PL/SQL. Kemudian mendeskripsikan dari subgroup programs dan mengetahui keuntungan dari penggunaan subgroup programs, dan yang terakhir merupakan list the different environments from which subprograms can be invoked. Selanjutnya yaitu describe PL/SQL block and subprograms, kemudian mendeskripsikan penggunaan prosedur, mengetahui perbedaan di antara formal dan aktual parameters, list the features of the different parameters modes, create procedure with parameters, invoke a procedure and remove a procedure. Selanjutnya yaitu PL/SQL Program Construct. Ini merupakan gambaran dari tools construct and database server construct, di mana tools construct terdapat anonymous blocks, application procedure or function, application package, application triggers, dan object types. Sedangkan pada database server or construct terdapat anonymous blocks, stored procedure or function, stored package, database triggers, and object types. Di mana ini merupakan gambaran dari PL/SQL program construct. Terdapat declare, begin, exception, dan diakhiri dengan end. Overview of subprograms. Yang pertama adalah is a name PL/SQL block that can accept parameters and be invoked from a calling environment. Kemudian terdapat dua tipe, yaitu sebuah prosedur, dan kedua adalah a function that computes a value. Is based on standard PL/SQL block structure. Kemudian provides modularity, reusable, extensibility, and maintainability. Dan yang terakhir merupakan provide, easy, maintains, improve data security and integrity. Dan yang terakhir merupakan improve performance and improve code clarity. Block structure for anonymous PL/SQL blocks. Yang pertama declare. Declare merupakan deklarasi antara PL/SQL object yang menggunakan blok ini. Kemudian begin atau mandatory merupakan executable statement. Exception bersifat optional, yaitu untuk mendefinisikan that action that take place if an error or exception arises. Kemudian diakhiri dengan end. Block structure over PL/SQL subprogram. Terdiri header, is-as merupakan subprogram specification, kemudian declaration section terdiri dari begin, executable section, exception yang bersifat optional, exception section, dan diakhiri dengan end, merupakan subprogram body. PL/SQL subprograms yaitu dapat digambarkan melalui bagian seperti ini, yaitu yang bagian sebelah kiri merupakan code repeated more than once in a PL/SQL program. Kemudian bagian tengah merupakan subprogram P which contain the repeated code. Kemudian bagian kanan merupakan PL/SQL program invoking the subprogram at multiple location. Benefits of subprogram yaitu pertama, diberi kemudahan dalam maintenance, improve data security and integrity, dapat melakukan improvisasi dari performance, dan yang terakhir dapat mengubah dari clarity code. Developing subprograms by using SQL+. Dapat dilihat pada gambar seperti ini, yaitu yang pertama merupakan log_exec.sql, create or replace procedure log execution, is begin, insert into, log table, values, and diakhiri dengan end log execution. Kemudian bagian yang kedua yaitu script location, jadi lokasi dari script tersebut. Kemudian yang ketiga adalah isi dari script tersebut. Kemudian bagian 4, kita dapat melakukan eksekusi terhadap notepad tersebut. Invoking stored procedure and function.
dapat digambarkan seperti dalam bagan, yaitu yang pertama Oracle Portal, Oracle Discoverer, Oracle Forms, dan Oracle Developer. Kemudian kita dapat masuk melalui Scott, kemudian terjadi eksekusi dari sintaks tersebut. Dan apa sebenarnya itu prosedur? What is a procedure? Prosedur merupakan tipe dari subprogram yang dapat melakukan perform an action. Kemudian, a procedure can be stored in the database as schema object for repeated execution. Syntax for creating procedure dapat menggunakan replace option indicates that if the procedure exists, it will be dropped and replaced with the new version created by the statement. PLSQL block dimulai dengan begin atau deklarasi dari lokal variabel dan diakhiri dengan n atau or n spasi procedure name. Selanjutnya adalah pembahasan tentang developing procedure. Dan gambaran dari developing procedure adalah editor, code to create procedure, misalnya file.sql, kemudian melakukan load dan execute dari file tersebut, yaitu load and execute file.sql, kemudian masuk ke dalam Oracle, kemudian dimasukkan source code-nya, dilakukan compile, dan dilakukan eksekusi. Formal versus actual parameters. Formal parameters merupakan variabel yang dideklarasikan di dalam parameter list dari sebuah subprogram. Contohnya adalah create procedure raise underscore sal dengan value yaitu PID dengan tipe number, PAmount dengan tipe number, dan diakhiri dengan nRaise underscore sal. Sedangkan pada actual parameters, variabel atau ekspresi direferensikan di dalam parameter list dari subprogram. Misalnya itu raise underscore sal, kemudian berisi dari VID 2000. Procedural parameter merge, yaitu dapat digambarkan dengan bagian seperti ini, yaitu calling environment, kemudian bagian sisi kanan merupakan prosedur yang terdiri dari in parameter, out parameter, dan in out parameter. Untuk sintaksnya dapat dilihat seperti ini, yaitu terdiri dari declare, begin, exception, dan end. Creating procedure with parameter. Di dalam prosedur in bersifat default mode, value is passed into subprogram, sedangkan di dalam out harus dispesifikasikan dan memiliki return to calling environment. Sedangkan parameter in out harus juga didefinisikan seperti dalam out, kemudian pass into subprogram, return to calling environment. Untuk in, formal parameter acts as a constant, merupakan sebuah konstanta, sedangkan di dalam out merupakan uninitialized variable, berarti variabel tidak didefinisikan, sedangkan dalam in out merupakan sebuah variabel yang didefinisikan. Begitu juga pada bagian lain yang dapat dilihat pada tabel seperti ini. In parameters contohnya adalah 176 menjadi PID, di mana sintaksnya adalah create or replace procedure raise salary PID in employees.employee ID, percent type is begin, update dari employees, set di sini digunakan untuk melakukan penghitungan, yaitu salary sama dengan salary dikali 1.10. Kemudian diakhiri dengan nRaise salary. Selanjutnya yaitu out parameter example, menggunakan calling environment, dan ini bernama query emp procedure, di mana 171 PID, P-name-nya Smith, P-salary 7400, dan P-com-nya 0,15. Out parameter example, misalnya diambil dari emp_query.sql, terdiri dari create or replace procedure query emp, terdiri dari PID in employees.employee ID underscore type, P name out employees.lastname underscore type, P salary,
kemudian masuk ke dalam is, diikuti dengan begin, select last name salary commission PCT into pname psalary pcom from employees where employee ID sama dengan p_id dan diakhiri dengan n query emp dan dilanjutkan dengan eksekusi. Bila berhasil, maka muncul prosedur created. Viewing out parameters. Load and run the query SQL script file to create the query emp procedure. Declare host variable, kemudian lakukan eksekusi terhadap query emp procedure dan melakukan tampilkan value global dari gname variable. Dapat dilakukan melalui sintaks seperti variabel gname dengan tipe varchar dengan panjang 25, variabel gsal dengan tipe number, kemudian variabel gcom dengan tipe number memiliki value seperti ini, yaitu 171, gname, gsal, dan gcom. Kemudian untuk menampilkan hasilnya adalah dengan melakukan perintah print gname. Maka yang muncul adalah gname sama dengan Smith. In out parameters, calling environment, dan terdapat format font untuk namanya prosedur. Dan sintaksnya adalah create or replace procedure format font, di mana v font _no in out varchar 2 is diikuti dengan begin, kemudian terdapat inisiasi di mana p_font titik 2 sama dengan tanda kurung buka diikuti dengan subster dari v font no 1,3, kemudian tanda tutup diikuti dengan v-font 4,3 dan diikuti tanda minus di mana subster p-font no nomor 7, kemudian diakhiri dengan n format font dan kita melakukan eksekusi. Bila sukses, maka muncul prosedur created. Viewing in out parameters. Contoh lain adalah variabel gfono dengan tipe varchar 15 diinisialisasi dengan angka 80063300575. Kemudian dilakukan eksekusi. Setelah eksekusi muncul, maka muncul seperti gambar ini. PL SQL procedure successfully completed. Gfono dengan nomor yang setelah dijelaskan tadi. Kemudian kita melakukan execute format font dengan gfono, kemudian print g_font _no, maka muncul gambar seperti ini. Selanjutnya yaitu method for passing parameters, terdiri dari 3, yaitu positional, name, and combination, di mana positional merupakan aktual parameters yang memiliki order sama dengan formal parameter. Untuk method name, list actual parameter in arbitrary order by associating each with its corresponding formal parameters. Sedangkan untuk kombinasi merupakan list sum dari aktual parameter sebagai positional parameters and name parameters. Selanjutnya yaitu default option for parameters, yaitu dapat dilakukan dengan create or replace procedure. Kemudian di sini terdapat sintak default unknown dan untuk location ID default 1700. Kemudian is begin diakhiri dengan n_dep. Apabila sukses, maka muncul prosedur created. Example of passing parameters yaitu begin @_dep diikuti dengan training 2500, kemudian @_dep merujuk pada plog 2400 di mana p_name sama dengan education, kemudian plog sama dengan 1200. Kemudian lakukan eksekusi. Setelah eksekusi berhasil, dilakukan perintah selanjutnya yaitu select department ID, department name, location ID, dan dari from departments.
Declaring subprograms, misalnya dalam left em2.sql. Pada garis yang diberi garis kotak merah ini merupakan declaring dari subprograms, di mana di dalam prosedur ini terdapat prosedur log exact is begin diikuti dengan insert values dan diakhiri dengan end. Sedangkan di dalam begin terdapat log underscore exact dan diakhiri dengan end left underscore emp2. Selanjutnya adalah invoking a procedure from an anonymous PL/SQL block, di mana dapat dideklarasikan melalui sintak declare kemudian begin. Di dalam begin terdapat sintak raise underscore salary dan ini merupakan invoke procedure dan diakhiri dengan end. Misalnya dalam proses underscore ems.sql, di mana create or replace procedures, namanya yaitu process underscore ems is diikuti begin. Di dalam begin juga terdapat raise underscore salary dengan emp underscore rec.employee id. Kemudian terdapat fungsi commit dan diakhiri dengan end. Handled exception. Di dalam handle exception pada bagian terdapat dua kolom, yaitu calling procedure dan called procedure, di mana untuk calling procedure terdapat procedure is begin. Di dalam begin terdapat proc2 kemudian dilanjutkan dengan argumen. Argumen berisi dari procedure proc2 is begin exception dan diakhiri dengan end proc2. End proc2 merujuk ke dalam exception, di mana begin ini merupakan exception raised dan exception ini merupakan exception handled. Kemudian control returns to calling procedure. Dan ini merupakan contoh gambaran dari handle exception, di mana pada kotak merah untuk inisiasi sintak pertama create procedure p2i underscore step. Kemudian pada sintak yang kedua terdapat juga p2 underscore ins underscore step, di mana ini merupakan panggilan dari sintak yang pertama yang berada pada create procedure. Selanjutnya yaitu unhandled exception, di mana terdapat calling procedure dan called procedure. Di dalam calling procedure proc2 argumen 1 akan merujuk pada called procedure, di mana terdapat juga begin. Begin merupakan exception raised, kemudian exception. Setelah exception yang seharusnya merupakan exception handled. Selanjutnya yaitu setelah called procedure 2 berakhir diakhiri dengan end proc2, kita dapat melakukan control return to exception section of calling procedure dan kembali pada kolom calling procedure. Dan ini merupakan contoh dari unhandled exception, di mana create procedure p2 underscore not x p logit number is merujuk pada sintaks yang kedua, yaitu di mana p2 underscore no except berisi p underscore lid. Selanjutnya yaitu removing procedure, yaitu menghapus prosedur stud yang ada di dalam database dengan menggunakan sintak drop spasi prosedur dan berisi selanjutnya yaitu prosedur name, di mana contohnya yaitu drop spasi prosedur spasi raise salary, dan raise salary merupakan prosedur name. Apabila sukses, maka dilanjutkan dengan prosedur drop. Summary yang dihasilkan pada pertemuan kali ini adalah prosedur merupakan suatu program yang mempunyai sebuah aksi. Seseorang bisa membuat prosedur dengan menggunakan perintah create procedure. Anda bisa melakukan compile dan save dari prosedur yang ada di dalam database. Parameter menggunakan pass data from the calling environment to the procedure. Ada 3 parameter modes, yaitu in, out, dan in out. Local subprogram are programs that are defined with declaration section of another program.
Procedure can be invoked from any tool or language that support PL/SQL. And the last is, you should be aware of the effect of handled and unhandled exception on transaction and calling procedure. Pada kesempatan berikutnya kita akan membahas latihan soal dari pertemuan kali ini. Pada soal yang pertama yaitu buat prosedur add_job untuk menambahkan baris baru ke dalam tabel jobs. Prosedur memiliki dua parameter yang menampung kode job dan nama job. Untuk menjawab soal praktikul 8 bagian pertama, kita dapat melakukan melalui sintaks seperti ini, yaitu create or replace procedure add job, kemudian is begin insert into jobs, kemudian values p_job, p_name, commit, end. Maka muncul seperti ini. Untuk soal yang kedua, buat prosedur upd_job untuk memodifikasi data pada tabel job. Prosedur memiliki dua parameter, kode job dan nama job yang baru. Buat exception handling untuk menangani kode job yang ada pada tabel jobs. Berikan pesan bahwa kode job tidak ada dalam tabel jobs. Jalankan prosedur untuk mengganti kode job IT_DBA diganti dengan title DBA Administrator. Cobalah dengan kode job yang tidak ada di tabel jobs. Misal kode job sama dengan IT_web. Dan perhatikan apakah exception handling telah berjalan dengan benar. Untuk soal yang kedua, kita dapat menggunakan sintaks seperti ini, yaitu set server output on, create or replace procedure up_job, kemudian is invalid_job exception, kemudian diikuti dengan begin, update, if SQL person not found, then raise invalid job, kemudian commit, dilakukan exception lagi, when invalid job, then DBMS output delete invalid kode job, kemudian end. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.